Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu Reni sehat. Bu Reni apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Maaf ini mengganggu waktu dinas luarnya ya Bu ya. Ya nggak apa-apa Bu Reni. Jadi begini Bu, kami di sini selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Merangin, pada pendidikan kami itu ada salah satu tugas di mana calon guru penggerak tersebut harus mewawancarai kepala sekolah di mana dia bertugas. Ya. Jadi pada hari ini saya izin kepada Ibu Kepsek untuk saya wawancarai. Apakah Ibu bersedia pada kesempatan hari ini untuk saya wawancarain? Oh baik Bu Reni, silahkan. Alhamdulillah saya ada waktu luang untuk kita berbincang-bincang untuk siang ini. Silahkan Bu Reni. Oh iya, makasih Bu. Jadi Ya, tujuannya pada wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan. Atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, itu Bu ya, tujuan wawancara kita pada hari ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, menurut Ibu nih, praktik apa yang sudah Ibu jalankan berkaitan hal tersebut di sekolah kita ini? Baik Bu Reni, terima kasih. Saya berusaha menjawab pertanyaan Ibu ya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bersinggungan dengan dilema etika. Ya, yang seperti kita ketahui bahwa situasi dilema etika itu yaitu bahwa adanya situasi yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang kita, kebenaran, keadilan, kemudian mengenai kebebasan, persatuan, toleransi dan tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Nah, ini kan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat etika. Nah, kadang-kadang kita di dalam tugas kita kadang dihadapkan oleh situasi yang saling bertentangan. Nah, ini membuat kita harus berpikir keras bagaimana untuk mengatasi persoalan ini. Kadang-kadang kita yang terbentuk di dalam mengambil keputusan itu seperti paradigma individu ya yang melawan masyarakat versus misalnya individu versus masyarakat ya kan. Jadi misalnya kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Kemudian juga paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Nah, ya, kadang-kadang kita dihadapkan pada ini harus kita bersifat adil, tetapi di satu sisi kita harus dalam hati ini ada kasihan. Ya. Nah, ini selalu ketemu. Nah, jadi dengan situasi-situasi seperti itu kita harus berpikir bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan itu. Bisa juga terjadi paradigma kebenaran dengan kesetiaan. Benar dengan setia. Oh, orang ini setia, tetapi orang ini tidak benar. Di satu pihak kita harus berdiri pada kebenaran. Nah, ini juga satu dilema ya untuk seorang pimpinan mengambil keputusan. Kemudian juga bisa terjadi paradigma jangka panjang dengan jangka pendek. Nah, di satu sisi kita harus mengatasi permasalahan yang jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya itu seperti apa? Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita harus berpikir bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dilema etika ini. Nah, untuk seperti kasus-kasus yang seperti ini, saya biasanya melakukan langkah-langkah. Misalnya memahami dan mengetahui dulu masalahnya itu seperti apa. Yang kedua, saya setelah memahami persoalannya,
saya berusaha mengidentifikasi masalahnya ini seperti apa. Kita harus tahu ya apa saja yang menjadi faktor-faktor, mengumpulkan data-datanya. Nah, kemudian setelah fakta dan data terkumpul, kemudian kita juga harus memberikan satu satu poin-poin dari identifikasi itu, mana masalahnya yang saling berkaitan dan mengarah kepada persoalan. Nah, itu Bu Reni mungkin yang pernah saya lakukan dalam mengambil keputusan. Nah, sehingga keputusan saya itu paling tidak nanti mengarah kepada keputusan yang benar, adil, dan tidak mengarah kepada kekecewaan yang sangat luas gitu. Jadi tadi setelah kita kumpulkan data dan faktanya, kita cari poinnya, lalu kita menginvestigasi. Nah, saya lakukan investigasi, apa benar fakta-fakta ini, realnya seperti apa. Lalu setelah itu barulah saya mengambil satu keputusan berdasarkan investigasi, pengumpulan data, kemudian realnya itu seperti apa, yang benar seperti apa. Nah, kemudian setelah saya mengambil keputusan, saya berusaha juga merefleksi namanya ya, merefleksi, kemudian melihat apakah keputusan ini dapat berjalan dengan baik, apakah tidak. Jadi di dalam mengambil keputusan sebelum keputusan akhir, ya kita selalu mengambil langkah-langkah yang seperti tadi. Kemudian bisa juga sebelumnya kita melakukan coaching, kemudian melakukan coaching dengan beberapa sistem, misalnya sistem Bagja dan sebagainya. Nah, supaya apa yang kita putuskan itu bisa mengena apa yang diharapkan. Gitu. Jadi keputusan kita itu bisa seimbang antara kita selaku pengambil kebijakan dengan orang yang diberi keputusan. Itu Bu Reni, demikian mungkin sementara itu. Baik Bu, selama ini bagaimana ya Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah? Nah, terutama misalnya ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Oh ya, baik Bu Reni, terima kasih. Nah, kalau seandainya saya dihadapi hal seperti itu, ini sama-sama benar ya. A benar, B benar. Nah, ini kita harus berhati-hati. Nah, langkah-langkah yang sudah saya paparkan terlebih dahulu itu biasanya saya lakukan seperti itu. Ya, nah, ini benarnya di mana? Ini benarnya di mana? Lalu dicari titik temunya. Nah, dari hal yang kita laksanakan tadi seperti kita mengidentifikasi, mengumpulkan fakta dan bukti, melakukan investigasi, lalu merumuskan atau menyimpulkan mana yang paling benar. Ya. Ini kan benar versus benar ya Bu Reni. Iya. Nah, jadi ini kan satu yang sulit ya Bu Reni ya. Nah, jadi benar versus benar, ini benar, ini benar. Lalu kita harus mencari mana yang paling benar di antara keduanya dengan melakukan langkah analisis tadi. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan keputusan yang paling benar. Begitu Bu Reni. Iya, baik ya, Bu, ya. Berarti temukan kemudian kita ambil memang yang paling benarnya ya. Tetap berarti satu keputusannya ya. Iya. Iya. Keputusan itu hanya ada satu, tidak bisa dua. Iya. Jadi ya supaya kita bisa menemukan hal yang benar daripada yang benar gitu kan. Iya. Jadi kita langkah-langkah yang tadi itu harus kita laksanakan. Kita menimbang, kemudian mencari dengan menginvestigasi, mungkin kita tidak hanya dengan menginvestigasi yang bersangkutan, misalnya faktor A dengan B tadi, bisa menginvestigasi dengan faktor-faktor eksternal lainnya, misalnya di sekitarnya, kemudian jabatan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kasus itu. Nah, jadi kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan, lalu disimpulkan, gitu Bu Reni.
Terima kasih. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Menurut saya yang paling efektif, kita selama bertugas tentu ada hal-hal ya, kasus-kasus yang membuat kita oh ini efektif, oh ini kurang efektif, ini belum efektif. Dari pengalaman-pengalaman yang saya alami telah menjabat sebagai kepala sekolah selama hampir 4 tahun, tentu saya selalu belajar dan belajar. Mungkin keputusan yang saya ambil yang lalu saya refleksi, kemudian oh ini mungkin kita lakukan hal lain, mungkin nanti yang harapannya keputusannya akan lebih baik. Nah, menurut saya yang lebih efektif itu adalah langkah-langkah yang saya lakukan tadi, Bu. Jika ada kasus versus misalnya yang berkaitan dengan dilema, nah itu saya selalu melakukannya dengan itu tadi yang seperti saya paparkan dahulu. Pertama mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu seperti apa, ya situasinya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi masalahnya itu dan menyaring masalahnya, disaring dulu, kemudian dikumpulkan fakta dan datanya, kemudian diambillah fakta-fakta dan data yang saling berkaitan, kemudian baru kita bisa mengambil satu keputusan, ya. Sebelum mengambil keputusan, kita menginvestigasi terlebih dahulu. Investigasi ini tujuannya adalah mencari kebenaran-kebenaran fakta yang sudah teridentifikasi tadi, lalu baru kita melakukan satu keputusan, dan keputusan itu juga kita perlu melakukan refleksi atau ditinjau ulang bagaimana keputusan ini, apa yang sudah kita putuskannya, apakah benar, apakah yang berkaitan yang efektif tidak efektif itu tadi Bu Reni ya. Iya. Efektif atau tidak. Maka kita juga bisa berkaca dari ini, berarti kita bisa mengambil langkah-langkah baru supaya keputusan kita ini lebih efektif. Nah, itu demikian Bu Reni. Oh iya, baik Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini, Bu? Iya, terima kasih Bu Reni. Nah, ini pertanyaannya nih agak sedikit menjurus ya itu ya. Jadi selama ini tantangan yang saya hadapi, yang pertama berkaitan dengan dilema individual. Dilema individual ini kan berkaitan dengan cinta kasih kita, kasih sayang. Misalnya kita melihat oh si A, ya guru A atau tenaga karyawan A, ya ini kita merasa kasihan, ya kasihan. Lalu karena kasihan kita ini akan mempengaruhi keputusan kita. Nah itu sangat besar tantangannya. Kita dari hati kita tidak mau seperti itu, ternyata harus seperti bertentangan dengan apa yang kita rasakan. Nah, itu bagi saya Bu Reni ya, selama itu tantangan terbesar bagi saya. Hati, itu ya, cinta, kasih sayang, toleransi. Nah itu kadang-kadang mengkungkung kita untuk mencari keputusan yang benar. Nah itu yang paling terberat. Iya. Itu tadi tantangan yang terberat ya bagi Ibu selama jadi Kepsek di sekolah kita. Lalu kalau menurut Ibu nih, dengan tantangan tersebut, apakah Ibu sudah bisa keluar dari zona tantangan tersebut? Terima kasih Bu Reni. Nah, ini pertanyaannya nih menantang juga ini ya Bu Reni. Iya. Kalau menurut saya kalau keluar ya 100% itu sepertinya belum. Ya, kita tuh kadang-kadang dengan pertimbangan kasih sayang,
toleransi, mungkin ada kita melihat si A itu kinerjanya baik ya, selama ini baik, ternyata dihadapkan pada satu situasi yang harus bertentangan gitu. Nah, ini membuat keputusan kita itu jadi lambat. Nah, itu. Jadi lambat keputusan karena pertimbangan kita itu banyak sekali. Kita lihat ini faktor A, faktor B, faktor C, faktor D. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Nah, itu kelemahannya kalau bagi saya keputusan kita jadi lambat. Tetapi kalau kita melakukan langkah-langkah yang seperti saya paparkan tadi, insya Allah keputusan kita akan benar dan kita juga akan puas mengambil keputusan gitu, dan tidak mengarah kepada hati individu tadi. Nah, gitu Bu Reni, mungkin pendapat saya. Terima kasih. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, atau mungkin ada bentuk dan prosedur seperti apa yang dijalankan? Baik Bu Reni, dalam penyelesaian masalah ini kan ada yang masalah harus langsung diselesaikan, ada yang bisa ditunda. Itu kita melihat kasusnya. Jika masalah itu harus diselesaikan langsung, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang secepatnya bisa kita laksanakan. Nah, tapi kalau misalnya kita nilai kasus ini, bisa kita tindak lanjuti nanti, gitu kan? Atau bisa diberikan waktu tertentu, maka kita tetapkan langkah-langkah yang sesuai dengan seperti yang saya paparkan tadi, langkah sistematis untuk menyelesaikan kasus itu. Mungkin saya tidak kasus-kasus yang yang tidak langsung bisa harus ya, yang boleh maksud saya tuh yang boleh kita tunda itu kita bisa melibatkan banyak pihak ya, stakeholder, kemudian struktural. Nah, jadi kita juga tidak mengambil keputusan sendiri, kita bekerja sama, kemudian mengambil fakta dan data, kemudian kita saling berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, tapi kalau permasalahannya itu permasalahan yang bersifat segera, maka kita juga harus bisa, seorang pimpinan harus bisa mengambil keputusan dengan langkah yang sistematis tadi. Jadi kalau itu yang saya lakukan. Baik Bu, ini terima kasih banyak. Ini sudah bersedia diwawancarai pada kesempatan kali ini. Mungkin dari awal kita wawancara hingga akhir ini mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang selama ini sudah Ibu lakukan. Ya, terima kasih Bu Reni. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini, yang bisa saya petik bahwa kita dalam mengambil keputusan itu haruslah berhati-hati, kemudian didasari oleh peraturan, prosedur, dan plus tadi etika tadi yang berkaitan dengan kasih sayang, toleransi, gitu ya. Jadi dan sebagainya tadi, sehingga di dalam mengambil suatu keputusan kita tidak tidak serta-merta atau dianggap semena-mena terhadap orang yang diberikan keputusan atau kepada pihak yang diberi keputusan. Jadi untuk mengambil satu kebijakan atau keputusan itu memang sangat berat dan suatu tantangan yang sangat berat dalam kepemimpinan, karena kita harus mempertimbangkan berbagai hal, berbagai pihak, faktor, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ya, saya berharap nih untuk selanjutnya mungkin saya bisa ke depannya itu lebih dapat mengatasi kasus-kasus dilema etika ini dengan baik, yang bisa yang namanya keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang ya Ibu ya, tetapi bagaimana keputusan kita itu dapat berterima di berbagai pihak.
Itu saja mungkin Bu Reni. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Cukup jelas sekali langkah yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 5 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu yang telah bersedia saya wawancarai, padahal Ibu dalam keadaan dinas luar, sibuk sekali. Seperti itu, mudah-mudahan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kekuatan dalam memimpin SMK 5 ini, sehingga kedepannya SMK Negeri 5 Merangin semakin sukses dan jaya. Mungkin itu wawancara kita pada kesempatan hari ini. Semoga nanti banyak manfaatnya buat saya dan terima kasih banyak, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat juga Bu Reni ya. Iya, terima Top kasih Bu. ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjadi calon pemimpin yang super ya. CGP adalah calon pemimpin masa depan untuk sekolah atau satuan pendidikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 5, Pak. Datang ke sekolah Bapak, saya mohon izin. Yang pertama mau silaturahmi, yang kedua kami mau izin untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di MTS ini. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Insya Allah bersedia Bu ya. Baik. Terima kasih Pak atas ketersediaan Bapak untuk kami wawancarai pada kesempatan kali ini. Untuk tujuan wawancara kami, yang pertama itu adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di MTS ini, terutama pada kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikannya itu saling bersinggungan Pak, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang keduanya itu sama benar. Nah, apakah Bapak selama ini sudah menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus yang seperti saya sampaikan tadi Pak? Iya, alhamdulillah Bu ya, kalau di MTS ini kita mengambil sebuah keputusan itu sesuai dengan hasil MOU Bu ya, sesuai dengan apa yang ada di kaidah-kaidah yang ada di MTS kita. Alhamdulillah setiap keputusan itu insya Allah tidak akan mengecewakan kepada pihak-pihak lain. Otomatis kita saling menguntungkan ya. Iya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin bahkan bujukan moral Pak? Jadi di sini Bu, kebanyakan siswa kita ini adalah siswa yang peralihan Bu. Dari SD, etika moral yang terjadi itu perubahan dilema-dilema yang ada antara anak SD dengan anak MTS, tingkat MTS itu memang berubah. Jadi bagaimana kami menyikapinya? Kami menyikapinya di sini ada pelajaran-pelajaran yang saling bersinggungan ya. Ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Nah, yang kami tekankan di sini Bu, ini adalah pelajaran akidah akhlaknya Bu, untuk membentengi anak-anak kita agar menumbuhkan moral-moral yang bagus dan yang baik. Berarti ini ya Pak ya, untuk penguatan profil pelajar Pancasilanya dibentengi di mata pelajaran tadi ya. Iya. Baik Pak, untuk secara struktur pelaksanaan di sekolah Bapak berarti sudah baik. Namun apakah ada Pak setelah melakukan itu masih adakah dijumpai kasus-kasus begitu Pak dengan siswa ataupun berkaitan dengan Bapak Ibu gurunya Pak? Iya. Ya namanya di lembaga pendidikan Bu ya, tetap bagaimanapun kita usahakan tetap masih muncul kasus-kasus kembali. Walaupun kita sudah memanage dengan bagus, akhlak anak sudah bagus, tetapi yang namanya anak banyak Bu ya, kita
tetap masih ada muncul kasus kembali, muncul kasus baru lagi. Untuk menyempurnakannya gimana? Yaitu tadi kita berupaya, berusaha menekan seminimal mungkin agar tindakan-tindakan anak ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum Islam atau kaidah-kaidah Islam tersebut, agar sesuai dengan tuntutan yang ada di MTS ini, ya. Gitu. Nah, misalnya nih Pak, dijumpai sebuah kasus nih Iya, di iya, sekolah betul, Bapak, iya. gitu kan. Lalu hal apa ya yang kira-kira Bapak lakukan? Iya, kalau kasus di sekolah kita, ya, yang pertama kita lakukan di sini kita mempunyai ruang BK, ya, bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling di sini kita upayakan bagaimana anak kita yang terkena kasus kita bina, kita arahkan terlebih dahulu. Namun seandainya nanti, Bu, ya, kalau memang benar-benar mereka masih bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Namun apabila siswa kita sudah tidak bisa kita nasihati, sudah kita panggil orang tuanya, 3 kali biasanya kita manggil orang tuanya, kita dudukkan bareng, bersanding dengan kita, gimana kemauan orang tua, gimana kemauan anak. Nah, setelah 3 kali tidak ada respon juga, ya dengan terpaksa kita akan mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya kembali. Namun kalau di sekolah kita, Bu, alhamdulillah belum pernah namanya mengembalikan anak kepada orang tuanya. Masih bisa kita handle semuanya. Berarti tetap ya Pak, langkah pertama berarti kalau ada sebuah kasus itu kita identifikasi dulu. Iya, gitu betul, ya, Pak, ya. betul. Kebenaran kasusnya itu ya. Gimana kan Iya, gitu. Iya. Baru masuk ke ruang BK. Iya. Nah, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi memang benar, Bu, ya, di sekolah kita ini terkadang ada 2 kebajikan, 2 kepentingan yang sama-sama harus kita jalankan. Nah, kepentingan tersebut, Bu, kita mengambil suatu keputusan, kita cari yang paling menguntungkan bagi sekolah kita, yang paling benar-benar dibutuhkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita ini nantinya memang benar-benar yang terbaik, Bu. Gimana? Salah satu contohnya, Bu, seperti kita memiliki sekolah bersih. Nah, sama, yang satu sekolah bersih, yang satu sekolah indah. Nah, antara kedua kepentingan ini sama-sama saling membutuhkan, Bu. Sehingga apapun yang kita lakukan, mana yang bersih, yang satu bersih adalah ghurfatul minal iman, yang satu adalah sekolah yang sehat. Nah, ini juga 2 kepentingan yang memang harus kita jalankan bersama-sama, Bu. Walaupun nanti di kemudian hari ini ada tumpang tindih antara kebersihan, kesehatan, ini muncullah suatu permasalahan. Terkadang, Bu, ya, namanya anak sekolah sudah bersih di luar, terkadang dalamnya kurang bersih. Jadi gimana caranya kita? Nah, di sinilah, Bu, kami 2 kepentingan ini, ada guru piket, ada siswa piket umum, kita jadikan satu, kita padukan, di situ nanti di handle 2 kepentingan ini harus sama-sama bisa berjalan seyogyanya, sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita laksanakan di sekolah kita, mudah-mudahan nanti hasilnya akan menjadi maksimal, akan menjadi lebih baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, langkahnya begini, setiap kami mengambil suatu kebijakan, yang pertama kita harus berupaya terlebih dahulu, Bu, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Nah, ini yang kita terapkan, yang kita laksanakan di sekolah kita, Bu. Bagaimana caranya anak kita ini bisa mengikuti apa yang seperti dicontohkan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi leadership, ini saya juga selaku leadership juga harus bisa memberikan contoh kepada Bapak Ibu guru. Sehingga langkah yang saya ambil, saya memberikan contoh terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru, sehingga Ibu Bapak guru nanti bisa mencontoh, memberikan contoh kepada anak-anaknya, sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anaknya nanti sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, Bu. Gitu.
Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi yang saya anggap efektif Bu untuk dilema etika ini Bu, sebenarnya kita ini gampang saja. Di sekolah kita itu adalah sekolah berpendidikan agama Bu. Intinya kita galakkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita agar tertib melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Kuncinya Bu, disitulah ibadah sholat itu yang paling penting. Karena kenapa? Sholat itu adalah kunci dari segala-galanya. Sehingga yang efektif, yang paling efektif kita laksanakan, asalkan anak ini sudah mau sholat dengan tertib, insya Allah yang lainnya akan lebih tertib kembali Bu. Kuncinya di situ Bu ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Nah, ini apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika iya, berarti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya Bu, ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu dilema yang ada Bu ya, permasalahan dilema etika ini, ada kalanya Bu, kita seandainya itu memerlukan waktu yang cukup lama, kita membutuhkan jadwal Bu. Kalau tidak, ya kita bisa selesaikan secara langsung saja Bu. Namun biasanya yang namanya kita lembaga atau instansi Bu, kita butuh waktu untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga apa yang kita laksanakan, kita kan tidak bisa menyelesaikan secara sendiri Bu. Kita ada komite, ada yayasan, sehingga kita duduk bareng untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya biar tidak bertolak belakang dengan keputusan yayasan, tidak bertolak belakang dengan keputusan komite. Ada komitmen kita bersama-sama sehingga untuk memajukan sekolah ini kita bisa bareng-bareng Bu ya. Jadi kalau memang masalah itu agak untuk dilema tersebut Bu, kita adakan suatu penjadwalan. Seandainya memang tidak perlu adanya penjadwalan, kita tuntaskan, kita dudukkan bareng gitu Bu ya. Baik Pak, berarti artinya banyak ya Pak ya, iya, yang betul. terlibat dalam penyelesaian masalah. Iya. Baik Pak, dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa ya Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan sekolah di sini? Iya Bu, jadi selama apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan tadi Bu, intinya gini Bu, selama saya menjadi kepala sekolah di madrasah ini, saya berkeinginan ya, segala sesuatu yang saya laksanakan ini mudah-mudahan mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga bisa membawa sekolah ini jauh lebih bagus kembali, sehingga sekolah ini bisa menjadikan sekolah idaman bagi masyarakat, terutama adalah masyarakat Desa Bukit Bungkul ini Bu. Itulah harapan dari saya, mudah-mudahan kedepannya tambah maju dan tambah ramai lagi yang masuk di sekolah ini Bu. Terima kasih banyak ini Pak atas waktunya untuk bersama saya dalam wawancara ini. Semoga apa yang Bapak harapkan, kami juga turut mendoakan semoga MTS Al-Khairiyah ini kedepannya makin maju, berkualitas, siswanya makin banyak, dan menjadi sekolah favorit yang ada di Bukit Bungkul. Amin. Mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita doakan pada sore hari ini. Selanjutnya Pak, karena kami sudah cukup untuk wawancaranya, kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapsek. Mudah-mudahan sukses selalu Pak. Dan kami pamit dan akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Pak, saya Reni Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Merangin. Dengan sekolah Bapak, yang pertama saya mau silaturahmi, yang kedua kami dapat tugas dari program kami untuk mewawancarai kepala sekolah yang berada di lingkungan saya. Nah, saya di sini salah satunya adalah memilih sekolah Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarain? Nanti durasinya sekitar 12 menit. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi tujuan wawancara pada siang hari ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan di sekolah Bapak. Ini terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikannya saling bersinggungan Pak, atau untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang sama-sama benar. Baik Pak, untuk praktik yang sudah Bapak laksanakan selama ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, apa ya? Untuk bersihkan pada sistem yang berjalan tadi di lingkungan kita sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa memotivasi semuanya. Jadi seorang pemimpin atau kepala sekolah tidak boleh pasif, harus dan juga tidak boleh apatis terhadap bawahannya. Semua tentang lingkungan masyarakat sekolah kita. Jadi kita harus memilah dan memilih, intinya harus tidak apatis pada yang lain. Semuanya dirangkul jadi satu. Ini yang kalau apakah Bapak sudah pernah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau sementara ini mungkin dilema etika sebagian kecil sudah pernah dilakukan, karena saya cek langsung setiap bulan pasti ada kasus-kasus yang seperti itu, jadi harus diselesaikan secara. Jika boleh Bapak berbagi nih, kira-kira kasus apa ya Pak, lalu bagaimana Bapak cara menyelesaikan hal tersebut? Contohnya Mbak, kasusnya Mbak. Iya. Contoh seperti ini Bu. Kita sebagai pemimpin otomatis mempunyai bawahan dari wakil sampai pun kalau ada kesalahan, ibaratkan menilai guru pun ada waktunya. Bagaimana kita untuk menilai guru, bagaimana kita menilai siswa. Jadi kalau ada masalah cepat bisa selesaikan. Seorang siswa protes pada seorang guru, laporannya sampai ke kepala sekolah. Laporan, kita cari mana yang benar. Guru ini mengajar apa, siswa mengadukan sekolah apa. Otomatis seorang guru akan bertahan dan siswa pun akan bertahan juga. Di situ kita bisa menilai seorang kepala sekolah ada berapa dan moral itu yang kita cari. Jadi moral sosialnya, moral keagamaannya, walaupun antara satu dan antara guru dan siswa kita ambil tentunya di moralnya yang paling bagus, yang paling benar kalau bagi saya. Tapi kalau seorang siswa dan seorang guru tidak punya moral, berarti ada lagi yang harus dikerjakan, bukan moralnya, normanya dulu, langsung norma yang kita ambil. Kalau normanya sudah bagus, berarti bisa kita ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya untuk membedakan siapa yang ibarat dan siapa yang benar dan siapa yang paling salah, seperti itu. Baik Pak, berarti ini tadi contohnya misalnya ada seorang siswa yang kurang suka ya Pak dengan guru, kemudian lapor ke kepala sekolah. Berdasarkan cerita Bapak tadi, berarti Bapak sudah melakukan identifikasi ya Pak ya. Mungkin bisa ceritakan kepada kami langkah identifikasi yang sudah Bapak lakukan, mungkin secara terstrukturnya itu mungkin seperti apa ya Pak? Contoh identifikasi ini, seorang siswa kita lihat kesehariannya pertama, yang keduanya kita lihat tingkah lakunya di lingkungan sekolah tentunya, yang ketiganya bagaimana adab seorang siswa pada guru, bukan guru yang bersalah, semuanya pada guru, nanti kita bisa menilai. Selanjutnya bagaimana adabnya seorang siswa di dalam kelas.
Itu yang pertama untuk siswa. Yang untuk guru, ada di lingkungan masyarakat, tentunya masyarakat umum, bukan masyarakat sekolah. Umum dulu kita lihat, setelah di umum dilihat, di sekolah dilihat, di media apapun kita lihat, ini seorang guru nih pantas nggak jadi guru, pantas nggak ditegur. Jadi kita bisa memilih di situ identifikasinya. Nah, guru ini biasanya, mohon maaf tanda kutip, dalam media saat ini guru sering bawa HP ke dalam kelas contohnya, itu yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, makanya itu kalau sempat ada guru bawa HP, siswa bawa HP, itu otomatis pasti saya ambil. Bukan itu siswa, bukan itu guru yang masuk ke kelas dalam mengajar bawa HP, itu tidak boleh. Tapi biasanya saat ini seorang guru menanya sendiri. Ya, saat ini seperti itu. Tapi kalau untuk kepemimpinan saya di sini saat ini pun, seorang guru tidak boleh bawa HP ke kelas, boleh main HP tapi di. Berarti kalau yang untuk yang kasus yang pertama tadi berarti dicek dulu ya Pak ya, mengenai siswanya, kesehariannya seperti apa, jadinya memang benar-benar tahu keadaan siswa tersebut, jadinya kesolihan anak tersebut ya Pak ya. Begitu pula dengan Bapak Ibu gurunya yang tertentu tadi. Nah, misalnya nih Pak, pada kasus Bapak itu misalnya sudah ketemu misalnya ternyata misalnya yang salah mungkin apakah siswanya ataupun gurunya, kira-kira langkah yang Bapak lakukan apa sih? Jadi kan gini, kalau kita sudah tahu salah dan benarnya, itu mudah kan bagi saya. Kita tinggal, namanya sekolah pasti ada punya buku hukum atau menghukum anak, tapi hukumnya kalau di kita wilayah untuk sekolah yang saya pimpin, rata-rata anak saya hukum dengan hafalan Al-Quran, itu surat-surat pendek itu harus hafal, karena diberikan dengan yayasan surat pendek yang juz 30 harus hafal, tentunya di sekolah hukum. Kalau seorang guru, biasanya saya menghukum seorang guru itu tidak jauh berbeda dengan siswa. Tentunya piket seorang guru dalam 1 minggu itu 1 kali, akan saya tambah menjadi 1 minggu 2 kali. Tapi untuk bisa itu dengan jangka waktu 1 bulan seorang guru seperti itu. Dengan berarti sudah ada pengambilan keputusannya ya dari Bapak ya. Nah, setelah Bapak melakukan pengambilan keputusan seperti itu, yang pertama tadi ke siswanya tadi dengan memberi, karena di sekolah sudah ada PUM gitu ya, kapasitas masalahnya. Kemudian siswa itu digerakkan untuk penampungan tadi menghafal juz 30 ya. Nah, dari sebuah pengambilan keputusan Bapak tadi, kira-kira respon siswa terhadap sekolah bagaimana Pak? Kalau untuk respon siswa ke sekolah itu saat ini dan yang sudah ini masih seperti biasa, tidak ibaratnya yang punya masalah, punya hukum itu sudah biasa dan patuh pada peraturan sekolah sendiri dan patuh pada seorang guru. Tapi karena takut dapat hukum tadi, hukumnya hafalan juz 30 atau juz surat pendek. Karena saya ingat kalau dalam waktu 1 minggu anak yang tidak tahu tentang surat-surat pendek itu akan lebih lama. Tapi kalau sudah tahu lebih cepat dan fungsinya itu pun untuk anak sendiri, bukan untuk seorang guru. Itu berarti tidak ada komplain ya Pak, siswa terhadap peraturan yang diberikan sekolah tadi ya? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin karena mengedukasi juga ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi dengan pengambilan keputusan yang bergulir dengan penambahan hari piketnya. Nah, ada nggak kira-kira Pak guru yang tidak terima dengan keputusan Bapak tersebut? Jadi gini Bu, sesuai keputusan kita musyawarah majelis guru dan diketahui oleh yayasan, saya mengidentifikasi dan mengambil keputusan untuk apabila guru ada yang salah dalam pembelajaran atau apapun, guru wajib menerima hukuman. Hukumannya itu dalam piket ditambah waktunya, jadi ibaratnya piket dalam 1 minggu sekali dibikin seminggu
2 kali. Itu karena udah ada keputusan, udah musyawarah mufakat bersama Dewan Guru dan diketahui oleh ketuanya sendiri, semua guru siap menjalankan. Karena memang sudah terjadi kesepakatan di awal ya, jadinya mereka memang sudah tahu dan ketika melakukan hal tersebut ya berarti sudah siap. Ya. Bagus sekali berarti Pak ya, manajemen di sekolah sendiri berarti itu sudah ini ya didokumenkan juga ya Pak ya untuk hal tersebut. Semuanya sudah ada tertulis dengan absen, berita acara dan lengkap. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sebenarnya kalau kasus dilema etika ini Bu, memang rada sulit kita ambil karena namanya kode etik seorang siswa, kode etik seorang guru itu ada. Kalau dilema matika tadi ya otomatis kita ambil mufakat dulu pertama. Karena sistemnya kita atasan punya bawahan, semuanya bermusyawarah. Tapi tentunya kita harus membedakan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berhak, dan siapa yang fatal. Tetap kita bedakan tentang itu. Karena sistem ini, matematika ini sangat berpengaruh pada moral seseorang nanti kalau diterapkan saat ini. Selanjutnya, tadi kan Bapak menyampaikan yang efektifnya adalah cara mufakat ya Pak ya. Nah kira-kira tantangan apa nih Pak yang Bapak rasakan pada saat Bapak melakukan diskusi itu? Kan diskusi itu tentunya pada saat musyawarah itu kan nggak lempeng-lempeng aja gitu ya Pak ya. Tentu ada pro dan kontra barangkali atau seperti apa Pak kira-kira tantangannya? Ya, kalau namanya diskusi, mufakat, semuanya perlu pro kontra. Ya, bagi saya kalau tidak pro kontra itu nggak seru. Ya, semuanya itu ada tantangan untuk menunjukkan keeksistensian kita. Ya, pertama kali ya kita harus berdebat di ruangan dulu. Setelah berdebat, kita akan menjadi mufakat. Kalau ibaratnya seperti ini, Bu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kalau misalnya contoh tadi yang kasusnya tadi berkaitan dengan dilema etika itu kan, apakah ada jadwal khusus atau pada saat melihat itu langsung Bapak selesaikan begitu secara duet atau bagaimana Pak? Oke Bu, jadi kita nengok kasusnya Bu sekarang Bu. Jadi kasus itu tidak bisa kita selesaikan secara langsung. Ada yang bisa langsung dan ada yang tidak langsung, membutuhkan waktu berapa hari. Mengapa tidak bilang berapa hari seperti itu? Ya perlu nama identifikasi dulu, identifikasi masalahnya apa kasus ini. Anak ini di sekolah sifatnya seperti ini, di luar sifatnya ini. Pada hari yang lain anak ini bikin ulah di sekolah. Kita identifikasi anak ini bagaimana. Kalau kita bisa selesaikan saat itu, kita tahu selesai hari itu. Tapi kalau identifikasi belum, masih panjang, tetap kita tunda sampai 2-3 hari baru kita selesaikan. Karena proses identifikasi itu lama Bu. Jadi tetap ada jangka waktunya. Kalau tidak selesai 2 hari, yaitu 4 hari harus selesai. Berarti secara tidak langsung sebenarnya Bapak sudah ada penyelesaian masalah yang struktur ya Pak ya? Ya, jadi ya sudah ada ya. Berarti kalau kasusnya sedang, ringan, sedang, dan berat gitu ya. Berarti harus ada. Kalau yang berat mungkin identifikasinya lebih lama ya. Lebih lama. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi gini Bu, yang membantu saya yaitu seorang waka. Pertama, waka sekolah kita, dan yang keduanya itu di bagian humas, ya, guru di bagian humasnya, itu yang membantu identifikasi. Kalau ada masalah, humas yang suruh turun ke lapangan. Yang di selanjutnya waka yang suruh menyelesaikan. Toh kalau tidak selesai langsung ke kepala sekolah. Berarti banyak ya Pak ya yang terlibat dalam pengambilan keputusan tadi. Misalnya ada waka, kemudian waka tadi termasuk humas saya, kesiswaan, humas tadi ya Pak. Baik Pak, dari semua pemaparan Bapak tadi saya sudah bisa menangkap apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan.
keputusan. Nah, yang di sesi pertanyaan saya yang terakhir ini adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika? Ya, jadi untuk keputusan terakhir atau pengalaman ini sangat banyak. Ya. Jadi semua apapun permasalahannya itu larinya pribadi kita. Ya. Kalau pribadi kita bisa ngambil keputusan, tentunya kita harus lebih baik daripada keputusan itu. Tapi kalau keputusan itu lebih bagus daripada pribadi kita, seorang pemimpin pasti akan dicemooh orang lain, dan seorang murid atau seorang guru akan mencemooh kepala sekolah. Jadi secara langsung dalam etika ini seorang pemimpin harus lebih mempunyai kapasitas daripada seorang guru kita. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Baik Pak, terima kasih banyak ini atas penyampaiannya kepada saya. Semoga nanti bermanfaat buat saya dan kehidupan saya, dan pada saat saya mengajar di kelas nanti mungkin pada saat saya mengambil keputusan terhadap siswa saya. Selanjutnya mudah-mudahan Pak SMK Sultan Batak ini dapat berkembang dengan baik, baik siswanya maupun gurunya. Kami selaku pribadi dari calon Bapak mengucapkan terima kasih Pak yang sebanyak-banyaknya pada kesempatan kali ini Bapak sudah bersedia untuk mewawancarai, dan Bapak sehat selalu, dan di lain waktu nanti kita bisa bertemu kembali. Dan saya sendiri dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak